Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, dan keberkahannya. Bismillahirrohmanirrohim. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadits riwayat At-Tabrani, bersegeralah bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Sedekah menolak 70 macam bala dan bencana, dan yang paling ringan adalah penyakit kusta dan sopak. Ada salah satu kisah yang menceritakan bagaimana sedekah menolak bala di masa Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Kisah tersebut diambil dari kitab Tanqihul Qaulil Hadits karya dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Simak kisah sedekah menolak bala berikut. Pada zaman dahulu, di masa Nabi Sulaiman alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang memiliki pohon cukup besar di rumahnya. Di atas pohon tersebut ada juga sarang dari burung merpati yang berisi induk dan beberapa anaknya. Suatu hari, istri dari laki-laki tersebut memintanya untuk memanjat pohon tersebut dan mengambil anak merpati itu sebagai makanan bagi anak-anak mereka. Laki-laki tersebut kemudian melaksanakan permintaan dari istrinya. Kemudian, induk merpati yang kehilangan anaknya menghadap Nabi Sulaiman dan menceritakan apa yang sudah terjadi. Mendengar kejadian tersebut, Nabi Sulaiman memanggil laki-laki tersebut untuk menghadapnya. Nabi Sulaiman meminta laki-laki tersebut untuk bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulangi hal tersebut kembali. Laki-laki itu pun akhirnya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Lalu, dari mana kisah mengenai sedekah menolak bala yang bisa kita ambil? Tenang, kisah tersebut tidak berakhir di sini. Suatu ketika istri dari laki-laki tersebut menyuruhnya untuk mengambil kembali anak merpati sebagai lauk. Awalnya laki-laki tersebut tidak ingin mengikuti permintaan dari istrinya. Akan tetapi, istrinya kemudian berkata, "Apakah menurutmu Nabi Sulaiman akan memperdulikanmu dan merpati itu? Sedangkan ia terlalu sibuk dengan semua urusan kerajaan." Mendengar perkataan dari istrinya dan bujukan tanpa henti yang ia terima, akhirnya laki-laki tersebut luluh juga dan kembali mengambil anak merpati. Melihat anaknya kembali diambil oleh laki-laki itu, induk merpati kemudian menghadap Nabi Sulaiman kembali dan menceritakan hal tersebut. Nabi Sulaiman akhirnya menjadi marah karena hal tersebut. Kemudian ia memanggil dua setan yang berasal dari ujung timur dan barat untuk menjaga pohon tersebut. Nabi Sulaiman berkata kepada dua setan tersebut, "Jagalah pohon besar tersebut. Apabila laki-laki mengulangi lagi perbuatannya untuk mengambil anak dari burung merpati itu, raihlah kedua kakinya lalu jatuhkan dari pohon." Kedua setan tersebut bergegas untuk melaksanakan perintah dari Nabi Sulaiman untuk menjaga pohon besar tersebut. Ketika laki-laki tersebut akan mengambil anak merpati lagi dan memanjatkan satu kakinya ke pohon, tiba-tiba ada seorang pengemis yang mengetuk pintu. Laki-laki tersebut kemudian menyuruh istrinya untuk memberikan sesuatu kepada pengemis tersebut. Akan tetapi, istri tersebut tidak tahu harus memberikan apa karena dirinya tidak punya apa-apa. Kemudian laki-laki tersebut turun dari pohon dan memberikan pengemis itu segenggam makanan. Setelah itu, dirinya kembali memanjat pohon dan mengambil anak merpati tanpa mengalami luka atau harus jatuh dari pohon. Selepas kejadian tersebut, induk merpati kembali menghadap Nabi Sulaiman dan menceritakan apa yang sudah terjadi. Mendengar hal tersebut Nabi Sulaiman semakin marah dan memanggil kedua setan yang ditugasi untuk menjaga pohon besar tersebut. Namun, kedua setan tersebut kemudian berkata, "Kami sama sekali tidak berniat untuk mengkhianatimu. Kami terus-menerus menjaga pohon tersebut. Hanya saja, ketika laki-laki tersebut hendak memanjat pohon datang seorang pengemis mengetuk pintu dan diberikannya pengemis tersebut segenggam makanan. Saat dirinya kembali untuk memanjat pohon dan kami sudah siap untuk meraih kakinya, tiba-tiba ada dua malaikat yang diutus oleh Allah meraih leher kami dan melemparkan kami di tempat matahari terbenam dan terbit." Hikmah dari kisah Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Dari kisah di atas dapat kita artikan bahwa sedekah menolak bala adalah nyata adanya. Dengan bersedekah kita bisa jadi kita terhindar dari bala yang mungkin akan merugikan kita seumur hidup. Sedangkan kita sendiri sebagai manusia tidak tahu kapan bala bencana akan datang. Apalagi sedekah dapat dilakukan dengan mudah, dimanapun dan kapanpun tanpa ada batasan. Jika kita tidak mempunyai harta yang bisa diberikan, kita bisa memberikan jasa atau tenaga yang kita miliki. Apabila jasa dan tenaga juga tidak sanggup, dengan memberikan senyuman dan menyapa kepada sesama juga merupakan suatu sedekah dengan pahala yang sama. Bagaimana hadis dan kisah mengenai sedekah menolak bala di atas?
Semoga bermanfaat dan dapat menyadarkan kita semua untuk terus